Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kembali mengeluarkan kebijakan di mana seluruh aset daerah atau badan usaha milik daerah dapat dikelola dengan baik. Di samping itu, Kang Deddy Mulyadi juga mengharapkan agar anggaran yang berputar di Provinsi Jawa Barat dapat dilaksanakan secara transparan. Kemudian daripada itu, radar politik nasional sekarang sudah mulai tertuju pada Kang Deddy Mulyadi, di mana banyak masyarakat yang mengharapkan agar Kang Deddy Mulyadi dapat maju menjadi RI 1 di tahun 2029 nanti. Bahkan salah seorang pemimpin dunia yaitu Donald Trump konon katanya juga mengatakan bahwa KDM berpotensi untuk menjadi RI 1 di tahun 2029 nanti. Baik sahabat semua, berikut tayangannya. Kali ini Deddy Mulyadi benar-benar tegas dalam mengelola aset pemerintah. Dalam sebuah pertemuan, KDM menjelaskan jika dia akan mengumpulkan semua badan usaha milik daerah yang tidak menghasilkan untung. Nantinya BUMD ini akan dia bekukan karena hanya mendatangkan kerugian. Peningkatan pendapatan, pengelolaan aset, yang di BUMD nggak jelas itu. Yang BUMD itu nanti kita undang BUMD-nya, kita jelasin kepada publik karena itu aset negara. Ya kan, ngelola aset tapi tersetor-setor. Jadi setor mana yang ada. Minggu depan kumpulin tuh aset Pemprov Jabar. Pertama ada aset yang masih di bawah Pemprov Jabar, dua aset yang di bawah BUMD, yang aset itu tidak memberikan benefit bagi Pemprov. Cabut, kembalikan. Contoh, Pak, lapangan golf BGG, Pak. Kerjasamanya dengan BUMD atau dengan Pemprov? Dengan Pemprov langsung, Pak. Bayar nggak dia? Bayar, Pak, tapi tidak sesuai dengan kontrak, Pak. Kontraknya berapa? Nah, itu dia. Kontraknya 10 tahunan, Pak. Mereka harusnya bayar tiap tahun. Tapi bayarnya kemarin sempat tertunda 50%. Yang kedua, keuntungan 3% dari operasional laba mereka harusnya disetor ke kita dan tidak pernah disetor. Oke, berarti uang prestasi dong? Itu yang kemudian perlu dievaluasi, Pak. Ya evaluasi aja. Siap. Kita tawarkan ke yang lain yang jauh lebih profesional. Ada nggak BUMD yang tidak pernah setor sama sekali keuntungan? Ya. Salah satunya ya itu, Pak. Yang Luar memegang biasa nih Kang Deddy. aset terbesar kita itu di Jasinta, Pak. Banyak tidak setor. Setornya itu minimal sekali, Pak, 1 miliar atau kadang-kadang juga tidak setor, Pak. Di 5 tahun terakhir ya, Pak. Di 5 tahun terakhir itu paling setor 1 miliar, kemudian besoknya enggak, besok 1 miliar enggak. Jadi jauh dari aset yang dikelola hampir di atas 2 triliun lebih, Pak, hampir 3 triliun. Oke. Ya sudah, nanti kita benahin. Di pemerintah itu wajib menyampaikan apa anggaran yang digunakan kepada publik, tapi nggak sampai ini baru sekarang apa sih dari seorang kepala daerah yang berani istilahnya membuat kebijakan walaupun bentuknya masih surat edaran ya di daerah ini supaya menyampaikan. Yang kedua, Mbak, ini bisa menjadi role model bagi daerah lain yang selama ini memang ada keraguan-keraguan, tanda petik ada rasa takut juga, ada juga ya memang ya menyembunyikan sesuatu, Mbak, yang publik kemudian sebenarnya ada penuh dengan kecurigaan, jangan-jangan ada praktek maladministrasi, praktek koruptif, atau juga dana-dana yang kemudian tidak jelas peruntukannya. Seringkali kan kita sudah mendapatkan satu informasi bahwa dalam 1 tahun pajak yang dibayarkan sekian, karena pemerintah pusat atau pemerintah seringkali menyampaikan ini pajak yang kita terima sekian, tapi tidak pernah tahu bagaimana penggunaannya itu. Nah sekarang alur penggunaannya berapa, kemudian siapa penerimanya, termasuk dalam hal ini kemanfaatan publiknya apa, itu bisa bisa termonitor lah dengan baik. Dan karena kita harapkan tentunya transparansi pada saat ini ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Trubus Rahardiansyah. Nah, saya ingin ngajak ke warga Jawa Barat bangun siklus nanti ekonomi tumbuh. Ada komentar nggak Pak kemarin sama Pak di posisi nomor 2 di cabang? Fokus saya mah kerja, udahlah jangan masih kejauhan. Jangan ngomongin dulu 2029. Kita ngomongin dulu besok. Ini duit di kas provinsi akan terus dibelanjakan. Itu Amerika Serikat, Donald Trump menyebut bahwa Deddy Mulyadi berpotensi jadi Presiden Republik Indonesia. Bapak Aing ini tiba-tiba disenggol sama Trump nih. Mungkin gara-gara Aqua atau gara-gara apa saya nggak tahu ya. Informasi soal Trump ini gimana nih? Jadi memang ini dua tokoh KDM punya banyak follower, punya magnitude tinggi di internet, di media sosial. Nah,
di narasi ini justru sebaliknya dijelaskan, Trump mengatakan sepak terjang politik KDM sangat luar biasa. Baru jadi gubernur sudah disukai rakyat. Bukan hanya Indonesia, ternyata negara lain pantau Indonesia, bla 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 dan seterusnya. Seolah-olah Trump menjadikan KDM menjadi perbincangan dengan Prabowo. Dengan Prabowo dan Donald Trump ya. Donald Trump. Kayaknya tinggal satu langkah lagi nih, Deddy Mulyadi masuk gelanggang itu. Dan dia akan merebut panggung gelanggang politik nasional itu dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang tidak hanya orang Jawa Barat yang bicara soal Deddy Mulyadi dengan kebijakan kontroversinya dalam tanda kutip, sekarang orang Sumatera Barat sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Sekarang orang Sulawesi sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Orang Kalimantan dan lain sebagainya sudah bicara soal Deddy Mulyadi. Sehingga tingkatan popularitas Deddy Mulyadi akan merangkak naik. Dan secara politik itu saya anggap wajar-wajar saja. Siapapun yang berada dalam posisi politik seperti Deddy Mulyadi tentu akan menggunakan semua daya yang bisa diupayakan untuk bisa menarik perhatian publik, dan juga coba untuk masuk kepada bagaimana publik bisa simpati dan melihat publik kita. Menurut saya ya, dari zaman ke zaman selalu publik kita itu senang dengan sesuatu yang cukup fenomenal. Jadi kalau orang tidak berpikir ini siswa-siswa yang nakal ini dimasukkan ke barak sama dia. Mungkin saya juga waktu sekolah dulu bisa masuk ke barak berkali-kali, ini saya saking nakalnya gitu ya. Gimana? Kalau Bapak jadi presiden ya emang dongeng. Karena banyak orang yang Pak Deddy kalau presiden cocok nih karena memperhatikan rakyat gitu. Jadi ayeuna mah meuning kene presiden ieu we urang mah Presiden taksi. presiden bage. Ngawangkong we ya mah Pak. Iya. Bapak kapilih gitu nyalon itu. Aduh ampun, Sule jadi menteri sih kana mah. Menteri naon atuh saya. Sule cocok. Aduh, menteri muda urusan ranah ngora. Ada banyak orang yang mengatakan gini, apa bedanya antara Deddy Mulyadi dengan Jokowi? Ya kan, jadi sama-sama turun ke ke gorong-gorong lah segala macam gitu. Pembelaan saya tentang Anda itu karena saya kenal Anda dan saya kenal Jokowi sebagai presiden. Mohon maaf kalau mungkin sedikit agak mempetagonflikkan Anda dengan dia adalah Pak Jokowi tidak teridentifikasi sebagai aktivis. Anda, saya identifikasi, kami identifikasi, kita identifikasi adalah aktivis. Bahkan ketika masih berusia 27 tahun, sudah jadi anggota DPR. Beda, belum lagi di HMI segala macamnya. Cukup dua pembelaan saya kepada Anda. Tapi sekarang saya masuk pada bagian yang kritisnya. Anda sadar nggak bahwa sebenarnya Anda sejak dari awal gubernur dan melakukan model seperti ini tidak akan membuat nyaman banyak pihak? Iya, Habis Mulyono terbit Mulyadi. Itu dia. Ya, itu judul salah satu media nasional kita yang menulis dan menginvestigasi terhadap fenomena yang terjadi pada dunia politik Indonesia, dunia birokrasi, dan khususnya di era kepemimpinan saya menjadi gubernur Jawa Barat. Sehingga saya juga nggak tahu bahwa narasi itu dibuat membangun stigma apa kecemasan, apa ketakutan, atau keirian, atau memang lagi suka sama saya kan tidak tahu. Nah, dari sisi demografi dan letak geografi kan saya menjadi aneh ketika saya menjadi gubernur Jawa Barat langsung diinvestigasi dan dibuat identik dengan kepemimpinan Pak Jokowi kan. Bagi saya sih dikasih gelar apapun saya nggak ada masalah. Gelar saya kan sekarang udah 5. 1 Mulyono Jilid 2, Gubernur Kekonten, Gubernur Lambe Turah, terus kemudian Gubernur Pencitraan. Kemudian ada lagi, kalau saya KDM nih, gelar saya juga kan, dulu Kang Duda Merana, kemudian setelah Kang Duda Merana menjadi Kang Duda Menyala. Saya bilang sebentar lagi tunggu saya akan menjadi KDM yang ketiga, Kang Duda Merajalela. Luar biasa. Ini betul-betul Kang Deddy jadi fenomena ya akhir-akhir ini. Padahal beliau belum cukup 2 tahun menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Tapi sepak terjang beliau, kebijakan beliau selalu mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia. Maka kebijakan atau transparansi anggaran yang beliau lakukan dan transparansi mengenai BUMD di Jawa Barat ini salah satu cara ya untuk menutup celah supaya jangan terjadinya korupsi mungkin ya di Provinsi Jawa Barat. Yang menyinggung soal
banyak orang yang mencalonkan beliau untuk atau menjagokan beliau untuk maju sebagai RI 1 tahun 2029 nanti, saya kira sah-sah aja ya, melihat popularitas dan kinerja dari Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Baik sahabat semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.